Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat 33 sampai 36. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga
yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Kita semua selalu mau dibantu untuk pelbagai alasan. Kita mau dibantu untuk menemukan alamat atau orang yang kita cari. Kita mau dibantu untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik, untuk dapat berbicara di depan umum, untuk dapat menjadi ayah dan ibu yang baik, untuk dapat membangun ekonomi keluarga yang sehat, untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan benar dan cepat. Sekarang ini kita sementara berada di masa Advent. Inilah masa untuk menanti kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Begitulah kita dengar dari bacaan pertama hari ini. Untuk itu, Tuhan sendiri mengutus Yohanes Pembaptis untuk membantu persiapkan jalan bagi Yesus Putranya yang kita nantikan di masa Advent ini. Yohanes juga membantu kita dengan menjadi pelita yang bernyala dan bersinar terang, menerangi kita agar kita dapat datang kepada Yesus. Sayangnya, bantuan yang Tuhan sendiri berikan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Yohanes itu adalah pelita bernyala dan bercahaya, tetapi kalian hanya sebentar saja mau menikmati cahayanya. Kata Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku terkasih, selama masa Advent ini, perhatikanlah bantuan Yohanes Sang Terang yang bercahaya untuk menerangi jalan yang akan dilewati oleh Sang Terang yang akan datang. Dengarkanlah bantuan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Sang Terang itu. Percayailah kesaksiannya, setelah itu jadilah juga terang yang membantu memperlihatkan kedatangan Sang Terang bagi sesama. Belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Tanpa takut, dia menjadi terang yang membantu untuk menunjukkan betapa gelapnya dosa. Tanpa takut dia menjadi cahaya yang membantu untuk menerangi jalan yang benar bagi manusia, yaitu jalan pertobatan. Biarpun dia sendiri mengorbankan dirinya karena mau memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Tetapi itulah jalan seorang martir, pilihan seorang pahlawan. Itulah jalan yang mesti dipilih oleh kita sebagai orang Kristen yang sedang menantikan kedatangan Sang Terang. Bersukacitalah karena pilihan itu pasti mendatangkan keselamatan. Semoga demikian. Amin.